pelajari lebih detail satu persatunya. Allah Maha mendengar. Bagaimana Allah mendengarnya? Itu kita harus pahami secara detail, secara rinci. Allah Maha Kuasa. Bagaimana kekuasaan Allah? Allah itu begini dan begini semuanya. Ringkasnya kalau kita bisa kalimat ringkas adalah bagaimana kita mengesahkan Allah diiringi dengan ketundukan mutlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha untuk segala halnya di kehidupan alam semesta ini. Itu harus kita tanamkan kuat-kuat kepada diri kita. Ilmu yang akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan, ilmu yang akan mampu terus menguatkan dan menghebatkan iman yang ada di dalam dada kita, ilmu yang akan secara terus-menerus memberikan pengaruh atas segala tingkah laku dan perbuatan kita. Maka belajar dan belajar lebih pada perkara-perkara yang menjadikan diri kita dekat kepada Allah. Hati-hati dengan fitnah dunia, hati-hati dengan fitnah harta, hati-hati dengan fitnah pasangan dalam arti laki-laki atau perempuan. Hati-hati dengan fitnah itu, karena untuk menjaga tauhid salah satu perkara yang oleh musuh-musuh agama ingin menjatuhkan tauhid kita dengan menggoda, baik bentuknya tahta, baik bentuknya harta benda, atau wanita atau laki-laki tentunya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian paling terakhir lagi, keindahan seseorang ketika berakhir hayatnya dengan tauhid, apalagi mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum wafat, ini menjadi sesuatu yang sangat indah. Rasulullah sebutkan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimat yang dia ucapkan adalah la ilaha illallah dakhalal jannah. Sampai karena ini Umar bin Khattab radhiyallahu an itu termasuk menerangkan bahwa rukhsah seorang laki-laki boleh tidak sholat berjamaah di masjid adalah ketika dia sedang menunggui orang yang sakaratul maut dan dia sudah berhasil mentalkinnya dengan mengucapkan la ilaha illallah, sementara tidak ada orang lain lagi yang menjaga orang yang akan mati tadi. Contoh, ada orang sakit sudah menjelang kematiannya, kita tuntut dengan bacaan la ilaha illallah, karena hadisnya memang begitu. Lakinu mautaku bila ilaha illallah. Talqinlah, bimbinglah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Itu sunnahnya. Jangan sampai keliru lah. Saya pernah sampaikan di beberapa tempat, ada orang mentalkin orang yang mau meninggal itu tidak tepat. Mungkin karena gugupnya atau mungkin karena apa, melihat itu begitu gugup, malah kalimat yang keluar bukan membimbing la ilaha illallah, tapi pak nyebut, ayo pak nyebut. Mohon maaf, itu kalimat salah. Maksudnya benar, tapi orang yang sedang sakarat itu tidak bisa berpikir lebih, kecuali hanya bisa mendengar apa yang diucapkan oleh orang yang masih hidup. Astagfirullahaladzim, ini bukan video ya, tapi pada akhirnya ada yang betul-betul mengatakan but, itu mungkin karena apa yang tertanam pada pikirannya pada saat itu adalah kalimat nyebut. Tapi kita ketika melihat keadaan seperti itu, bimbing dengan ucapan la ilaha illallah. Ketika dia sudah berhasil mengucapkan la ilaha illallah, sudah. Ketika sudah sempurna begitu, ya sudah, jangan ditambahin lagi, jangan diajak ngomong lagi. Kalau tiba-tiba dia ngomong lagi, aku kok ngelak yo, Cipono Banu. Kita ambilkan air yang minum. Tugas kita apa setelah itu apa? Nalkin lagi, la ilaha illallah. Sudah dalam keadaan begitu, tiba-tiba di masjid sudah terdengar iqamah. Qomat. Terdengar kata Umar bin Khattab,
orang ini boleh tidak sholat berjamaah ke masjid kalau tidak ada orang lain dari keluarganya yang menjaga orang yang sedang sakarat tadi. Nyambung sudah jadi. Halo. Jadi laki-laki hukum sholat di masjid dari mana kata para ulama? Laki-laki hukum sholat di masjid itu adalah wajib. Sebagian berpendapat begitu. Yang kedua ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Berpendapat yang wajib itu sampai mengatakan bahwa mereka yang tidak sholat berjamaah di masjid padahal itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah, maka mereka gugur kewajiban melaksanakan sholatnya ketika mereka sholat di rumah sendirian. Tapi mereka mendapatkan dosa yang lain, yaitu dosa meninggalkan jamaah di masjid. Tapi ketika sakarat, Umar bin Khattab termasuk yang menerangkan rukhsah, keringanan bagi seorang untuk tidak berjamaah ke masjid, khususnya laki-laki ya. Itu adalah mereka yang sedang menunggui orang sakaratul maut yang sedang dibimbing mengucapkan la ilaha illallah. Ingat, mentalkan itu dengan mengucapkan la ilaha illallah, bukan kalimat-kalimat lain. Bukan kalimat-kalimat lain, bukan mengingatkan dengan membaca-baca ayat. La ilaha illallah cukup. Laqinu mautaku bila ilaha illallah. Ini yang menjadi idaman kita bersama, berharap dari situ kemuliaan Allah berikan kepada kita, berharap dari situ kebahagiaan Allah berikan kepada kita dalam membimbing keluarga, sehingga keluarga kita menjadi keluarga bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Dimulai dengan menjaga tauhid dalam keadaan bertauhid sampai akhir hayat. Itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Demikian saudara-saudara sekalian, hadirin hadirat, apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini memberikan motivasi buat kita untuk serius lagi belajar agama, menjadikan kita lebih serius lagi memperdalam agama, menjadikan kita lebih serius lagi mendalami ilmu-ilmu tauhid, mendalami lagi ilmu-ilmu yang menjadikan kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu-ilmu Islam. Terkhusus dalam materi pagi hari ini adalah ilmu tauhid. Walhamdulillahirabbil alamin. Kata-kata salah itu karena bodohnya saya, mohon untuk dimaafkan. Kalimat-kalimat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahi kita dan diberi kemampuan untuk melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum. Baik, jazakallahu khair kepada Ahmad Nur Syahid yang telah menguraikan pembahasan makna tauhid fondasi keluarga bahagia. Tentunya kita yang hadir pada pagi sampai siang hari ini sangat sayang dan cinta kepada keluarga kita, pada dua orang tua kita, ya, istri kita, suami kita, dan anak-anak kita, ya. Tentunya juga kita menginginkan yang terbaik bagi mereka, ya, terbaik di dunia sampai nanti kita berkumpul mula nanti di akhirat di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan beriman, tidak sempurna iman kita, tidak sempurna tauhid kita sampai kita betul-betul cinta kepada saudara kita. Maksudnya adalah keluarga terdekat kita, anak, istri, suami, bahwa inilah fondasi tauhid itu harus kita tanamkan. Karena akan satu, akan menjadikan tentram, ya, tidak gerusa-gerusu, tidak khawatir. Karena tauhidnya kita kenceng, ya. Kadang kita ini nggak kenceng iman, nggak kenceng tauhid. Kadang kita berusaha, kita bekerja, bisnisnya ada yang menyaingi, ya. Usaha kita ada yang sama dengan
di sebelahnya. Karena tauhidnya, iman kita nggak kencang, akhirnya kita ini seakan-akan kehilangan satu rezeki, kehilangan pekerjaan, dan akhirnya kita ya berambisi untuk balas dendam dan sebagainya. Inilah pentingnya di antara sekian banyak tauhid yang harus kita tanamkan sejak dini. Kemudian juga akan menjadikan kita ini akan selamat karena berpikir dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bahwa semua nabi yang diutus sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, prioritas utama untuk memberikan fondasi utama adalah bagaimana tauhidnya, ya, bagaimana akidahnya yang benar. Inilah dari pembahasan kita yang sudah diuraikan oleh Ustaz ya, Hammam tadi, Muhammad Nur Syahid. Insya Allah bermanfaat sekali bagi kita semuanya. Nah, kemudian dari paparan tadi ada beberapa hal yang mungkin dari Bapak Ibu yang belum memahami, kami memberikan waktu, masih ada waktu sedikit, bisa ada yang mau diperjelas dengan pertanyaan, mohon dipersilakan dari Ibu atau dari Bapak-bapak, ya. Sampai-sampai tadi karena saking mendengar dengan serius sampai gak kelingannya awalnya lorong gitu ya, karena saking semangatnya. Tadi mana Ibu tadi? Selesai? Mana Ibu tadi? Oh, insyaallah. Dan sehat Bu? Sudah. Rumahnya mana Bu? Sidoa ya. Karena Ibu ini semangatnya luar biasa, kasih madu ya. Ya. Jadi minum ya Bu ya. Minum langsung sudah bisa. Ya, ada yang mau tanyakan dari bapak-bapak atau ibu? Wonten apa mboten Bu? Pun paham Bu? Paham? Kalau paham berarti balik kita bertanya jenengan yang jawab ya, karena ada doorpress ini juga senantiasa ada doorpress buat Bapak Ibu yang punya bisa menjawab. Nah, ada doorpress ya. Dari pemaparan tadi Ustaz akan memberikan pertanyaan dari Ibu dulu karena saking banyaknya Ibu, baru nanti Bapak-bapak. Ibu ya, siap Ibu? Ya, 3 pertanyaan Ustaz. Ini agak sulit dulu karena ini dari sponsor Belgi Pro untuk ibu-ibu ini katanya ya. Bapak-bapak juga bisa sebetulnya itu perawatan ya, biar glowing wajah kita. Jadi Belgi Pro ya. Monggo Ustaz. Setiap kita sudah diambil persaksian oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masih ada di rahim ibu kita. Tercantum di dalam surat apa dan ayat berapa? Al-Ahqaf 172. Betul Ustaz? Oh iya. Betul. Karena ada itu tadi. Dari mana Bu? Oh ini dari sini aja. Dari Jogja. Jujur saja ini ya. Ya. Pertanyaan kedua, madu ya. Betul Bapak-bapak? Nah ini Bapak-bapak dulu. Bapak-bapak ya. Baik. Karena Bapak pertanyaannya, sahabat Rasulullah yang diutus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke Romawi dan tertawa sehingga ditangkap, disiksa sedemikian rupa, termasuk dikasih makanan haram, dia tolak semuanya dan pada akhirnya hanya mencium keningnya raja.
Siapa nama sahabat tadi? Ya, jawab. Abdullah bin Khudafah. Abdullah bin Khudafah, ya. Silakan. Madu. Ya. Madu yang pilih yang mana? Kecil atau besar? Oh iya, yang besar boleh. Iya, iya. Satu lagi San, sebelum ada pertanyaan ini dari Ibu. Satu lagi. Iya, dari ibu ada ibu dari Hasanah Collection. Monggo pertanyaan. Manusia diciptakan oleh Allah dari dua unsur. Ketika dua unsur itu bersatu disebut dengan nafas. Apakah dua unsur itu? Ini dulu. Apa? Roh dan jasad. Betul. Karena banyak yang ngacu, satu lagi Ustaz, untuk ibu-ibu. Satu lagi Ustaz. Iya, bisa ada. Masih satu pertanyaan lagi ya. Yang gampang atau yang susah? Sing raga susah, ada gampang. Yang susah. Kalau gampang. Yang susah dulu siapa tahu ada yang sempat hafal. Oh iya. Ini menjadi rezekinya. Yang susah dulu ini. Sebutkan kata-kata Sa'ad bin Abi Waqqas kepada ibunya ketika ibunya sudah tidak kuat apa-apa dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ada tambahan ini ya, madu sama dari Hasanah dua. Siapa yang bisa dari model ini? Masa nggak bisa? Bapak-bapak bisa? Ada dua hadiah ini. Tadi mau maju kok jadi jawab. Hah? Oh. Tidak bisa. Ya saya ringankan tapi dengan pertanyaan yang lain. Diringankan, agak ringan ini pertanyaan. Oke. Berkumpulnya antara jiwa, berkumpulnya antara roh dan jasad itu menjadi nafas. Pertanyaannya, jasad apakah di sana mutlak datangnya dari Allah atau manusia diberi kesempatan untuk berikhtiar, dan dalilnya apa? Ya, apa? Ya, Sampai ini pertanyaan agak sulit. Ini ada dua hadiah. Monggo. Ini pertanyaan dulu Ustaz dari ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Nanti siapa yang mau bertanya? Silakan. Pakai mic biar jelas semuanya. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, bagaimana yang kita menghadapi keluarga kalau diajak bertauhid itu selalu menentang. Sudah sekian pertanyaan saya Ustaz, mohon dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap-tiap mengajak keluarga agar bertauhid, kita sudah mengajak tapi menentang. Oke, yang pertama diingatkan akan kematian. Yang kedua
diingatkan tentang janji dan ancaman. Janji Allah bagi yang durhaka, janji Allah bagi yang beriman. Yang beriman akan dijanjikan dengan jannah surga, sementara yang durhaka, yang tidak bertauhid, diancam oleh Allah dengan neraka. Itu untuk urusan menyadarkan awalnya. Kemudian nanti kalau sudah mulai ada sedikit greget, iyo, atau sudah ngomong iyo, berarti kita tambahkan. Berarti mulai menyinggung tentang kehidupan dunia yang hanya sebentar. Orang yang dunia itu berbelok, intinya begitu. Kalau sudah mulai ada greget tadi, jangan ngaji. Mulai diajak ngaji. Kalau diajak ngaji masih susah, bahkan malah belum mau, ulangi lagi, diingatkan lagi tentang urusan akhirat, ancaman dan janji tadi. Kemudian nanti sudah ada kalimat iyo atau kalau tidak ada, ulangi lagi. Terus diingatkan tentang urusan akhirat, diingatkan tentang urusan kematian. Kemudian trik yang pernah diangkat oleh beliau Imam Imam Asy-Syaukani itu menambahkan dengan diiringi doa dari orang-orang yang mencintainya. Jadi ketika diajak urusan akhirat, di ancaman, kemudian janji-janji kok belum ada, berarti diiringi dengan doa. Bukan hanya sekedar mengajak dengan lisan, tapi ketika di sepertiga malam terakhir kita mengangkat tangan kita, memohon kepada Allah agar siapa kita, mungkin suami kita, mungkin anak kita, mungkin saudara kita, mendapatkan petunjuk dan ada keinginan untuk berbuat lebih baik lagi. Ini tambahan dari Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Tafsir Fathul Qadir. Beliau wafat tahun 1250 Hijriah. Demikian mungkin kata-kata ringkasnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih. Ya, jadi itu sudah berusaha belum baca tadi? Selalu ditentang Bu ya. Ya, jadi kabar gembiranya Ibu, kalau Ibu sudah ikhtiar, yang dinilai Allah itu hasilnya apa ikhtiarnya? Ikhtiarnya, ya. Yang penting ikhtiar, berusaha, ngajak dan tidak capek untuk ngajak. Ya, Ibu ya. Tadi Ibu di sini yang hari ini ngajak orang baru sampai datang ke sini itu siapa Bu? Ada enggak Bu? Kasih hadiah. Ngajak ke sini datang baru belum pernah datang Bu? Baru sekali. Rumahnya mana Bu? Itu ya, kasih hadiah. Ya, kasih dua-duanya itu ya, biar nggak main itu ya. Nanti Ibu datang. Oh yang tanya, kasih yang tanya. Tanya kasih. Yang tanya dikasih madu juga. Ini masih ada dompet satu lagi Ustaz. Ini kayaknya banyak Ustaz, kayak juga. Satu pertanyaan terakhir Ustaz. Semuanya, baik putra putri silakan mau bertanya, mau menjawab. Yang barusan saja, Imam Asy-Syaukani wafat tahun berapa Hijriah? Ya, Imam Asy-Syaukani berapa? Beliau wafat tahun berapa? Ya, 1250. Sahih, masya Allah. Iya, silakan ditangkap. Iya. Ya, alhamdulillah. Baik, jazakallah. Sudah jam 11. Setelah kita sebentar lagi kita akhiri. Jazakallah khairan Ustaz atas pembahasannya. Insyaallah kita berusaha untuk mengamalkan apa yang beliau sampaikan tadi. Intinya bahwasanya memegang tauhid ini penuh dengan ujian dan cobaan. Gitu ya, kajian, makian, karena ini fondasi yang paling urgent.
Kali ini sudah disampaikan tadi, barang siapa yang akhir hidupannya mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka dijamin masuk ke dalam surga. Gitu ya, sekalian. Demikian dari saya sebagai moderator, kami kembalikan kepada Mas pembawa acara. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara telah kita jalani bersama, dan acara ini yang kita ikuti dengan khidmat. Mudah-mudahan dengan apa yang beliau sampaikan oleh Ustaz Muhammad Nur Syahid dan kemudian juga dimoderatori oleh Ustaz Zuhair Hasan ini, mudah-mudahan memberikan motivasi dalam kehidupan kita, yaitu motivasi untuk bertauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam keluarga kita, atau diri kita, keluarga kita, atau bahkan mungkin untuk bisa menyampaikan kepada tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita. Saya kira demikian acara demi acara yang kita sampaikan, kita jalani. Dan akhir kata, apabila di dalam ucapan saya, di dalam saya menyampaikan memandu acara ini ada kesalahan tutur kata saya, maka saya mohon maaf dan astagfirullahaladzim. Dan marilah kajian kita ini kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.